Yehuda pada waktu dia pulang dari Mesir, saudara masih ingat di situ Simeon itu ditawan oleh Yusuf. Jadi Yusuf mau nawan Simeon karena di situ kenapa Simeon yang ditawan? Karena akhirnya dia mengetahui bahwa Ruben itu ternyata tidak bermaksud untuk membunuh atau menjual dia. Jadi ketika Yusuf mengatakan salah satu akan tinggal di sini, sebelum kamu bawa adikmu yang paling bungsu yaitu Benyamin, saya tidak akan melepaskan. Nah, Simeon ditahan, maka kemudian setelah itu syaratnya adalah bawa Benyamin, baru kemudian akan dilepaskan. Tetapi saudara, ada sesuatu hal yang indah dalam hati Yehuda. Yehuda itu berkata kepada Yakub, dia bersedia menjadi Oref. Dia bersedia menjadi jaminan. Oref atau jaminan bagi adiknya yang paling kecil yaitu Benyamin. Dan dia mengatakan, kalau sampai Benyamin ditahan menjadi budak, saya tanggung jawab. Saya biar jadi budak, saya biar mati kalau perlu. Tetapi saya akan menjamin dengan hidup saya bahwa saya akan membawa Benyamin pulang kepadamu. Jadi di sini Yehuda berkorban menjadikan dirinya sebagai jaminan atau menjadikan dirinya sebagai Oref untuk membela Benyamin. Jadi dia akan mengkorbankan nyawanya, saudara. Dia akan berkorban, memberikan nyawanya bagi Benyamin. Akhirnya betul ketika mereka pergi ke Mesir, lalu kemudian di situ Yusuf membuat sebuah setting keadaan di mana seolah-olah Benyamin itu mencuri piala dari Yusuf. Maka kemudian di situ Yusuf mengatakan, kalau begitu ini Benyamin ini harus tinggal di sini. Maka di situ muncullah Yehuda membela habis-habisan. Sehingga akhirnya saudara-saudara sekalian, Yusuf pun gak tahan melihat pengorbanan kakaknya. Akhirnya dia pun menangis dan membuka identitasnya. Akulah itu, kamu jangan takut, aku tidak akan mencelakai kalian. Yakub bersama dengan seluruh anaknya diboyong oleh Yusuf pergi ke tanah Mesir gitu ya. Dan kemudian akhirnya nanti sebelum Yakub meninggal, Yakub tuh memberikan nubuatan kepada anak-anaknya yang akan datang. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan, jadi Yehuda akan menekan tengkuk musuhnya. Menarik merenungkan bagian ini. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Oh ya, dipuji. Kenapa? Iya, karena Yehuda, tanganmu, Yehuda akan menekan tengkuk musuh. Yehuda menginterpretasi hidupnya bahwa dia akan dipuji oleh saudara-saudaranya bukan dengan menekan tengkuknya Yusuf. Malah dia memberikan nyawanya bagi salah seorang anak Rahel yang dia juga tidak tahu apakah dia itu memang betul pencuri piala apa tidak. Tapi yang pasti adalah Yehuda memberikan dirinya untuk menjadi jaminan, menjadi Oref bagi Benyamin. Anak-anak ayahmu. Yakub menubuatkan keturunan Yehuda akan jadi raja. Siapa dia, saudara? Siapa dia? Siapa dia? Siapa keturunan Yehuda yang jadi raja? Daud mengenai Oref. Yehuda menjadi jaminan bagi Benyamin. Dan setelah itu kita melihat bagaimana Yakub menubuatkan bagi Yehuda salah seorang keturunannya akan menjadi raja. Dan sekarang kejadian itu sudah tiba. Yaitu Daud sudah diurapi menjadi raja. Hal lain yang kita perlu pelajari, yaitu bahwa kisah Daud adalah sebuah kisah yang sudah dinubuatkan, sudah diatur oleh Tuhan, sudah menjadi dalam rencana Tuhan. Mereka menantikan saudara sekalian, suatu hari Tuhan mengenapkan janji pada Abraham. Tuhan berjanji, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Sudah, mereka sudah jadi bangsa yang besar. Tuhan menubuatkan mereka akan mendapatkan tanah. Sudah. Dan yang ketiga, engkau akan punya raja. Dalam kitab Ulangan, engkau akan punya raja. Dan Yakub pernah berkata, raja itu adalah dari keturunan Yehuda. Nah, sekarang saudara sekalian, sekarang hal itu digenapi. Seperti Yusuf, seorang pemerintah seperti Yusuf, tapi yang lebih besar. Yusuf itu membebaskan umatnya, menyelamatkan umatnya dari kelaparan,
memelihara sebuah bangsa. Yusuf itu pemerintahannya bukan penuh dendam, penuh dengan angkara murka, tetapi Yusuf memerintah dengan penuh kedamaian dan pengampunan. Dia tidak membalas dendam sedikit pun pada kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Maka sebuah pemerintahan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan kebebasan. Dan saudara sekalian nanti akan melihat hal itu diwujudkan oleh Daud. Sesuatu hal yang sangat indah, menantikan yang lebih besar dari Yusuf. Seperti Yusuf, tetapi lebih besar dari Yusuf. Dan nanti saudara, bangsa Israel menantikan raja yang seperti Daud, tetapi yang lebih besar dari Daud. Nantinya menjadi pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus.